ngantri mau naik Lokchart ke air terjun. Ini Lokchartnya gemes. Jadi tadi keluar MRT Sidian, lalu ambil bus 849 di sebelah sini. Di sebelah sini ya, bukan yang di sebelah sana. Sampai di Wulai Bus Station. Sekarang kita mau nyari Lokar. Lokar itu untuk naik ke atas untuk sampai ke air terjunnya. Kalau udah nyampe di sini nggak perlu takut kesasar karena pasti ada petunjuk jalan ke arah air terjunnya, Wulai Waterfall. Sekarang kita melewati Wulai Old Street. Lihat airnya segar. Terus kan lurus ke sana kan? Loh, naik ke sana itu belakang. Sekarang kita melewati Old Street-nya Wulai. Oh, ini baju khasnya loh, baju khas suku Atayalnya, yaitu suku tertua di Taiwan. Orang Indo loh yang mbak tuh dada di itu yang jalan baju itu khas itu. Ada buah naga kuning loh. Baru tahu ada buah naga kuning. Goreng juga. Itu buah apa ya? Buah apa ini? Tahu. Tuh ada buah naga kuning. Ya ampun. Sekarang habis dari Wulai Old Street tadi, kita melewati Lansheng Bridge. Terus mau naik ke taman Wulai. Itu adalah gambar suku Atayal. Oh ya, Lokchart. Ini kita mau ke Lokchartnya. Kita naik tangga ke atas. Terus foto di sana. Itu tadi jembatan Liushengnya.
souvenir dari daerah Hulai. Mungkin ini ya motif-motifnya, motif-motif suku Atayam. Kita udah nyampai di Lokchart kecil itu, di stasiun Lokchart. Sekarang kita mau beli tiket. Sekarang kita udah nyampe di stasiun Lokchartnya dan kita mau beli tiket. Ternyata Lokchartnya kecil gitu ya. Unyu. Sekarang kita lagi ngantri mau beli tiket. Itu harga tiket untuk orang dewasa 50 NT. Untuk anak-anak umur 7 sampai 13 tahun atau lansia umur 65 tahun ke atas itu 30 NT, sedangkan untuk anak bayi itu nggak bayar. Kita lagi ngantri mau naik Lokchart ke air terjun. Ini Lokchartnya gemes. Dan pada mulanya Lokchart ini digunakan untuk mengangkut kayu bagi masyarakat sekitar wilayah ini. Lalu seiring perkembangan zaman digunakan untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke air terjun. Kita siap berangkat. Panas ya, kita harus pakai masker. Tadi disuruh sama petugasnya. Kalau bersaudara sekarang corona nomor 2 paling belakang. Nggak perlu di setir, itu tinggal digasnya rem udah. Jadi dulunya Lokchart itu digunakan masyarakat sekitar sini untuk mengangkut kayu. Dulunya juga Lokchart itu menggunakan tenaga manusia. Begini contohnya.
langsung pakai beca. Nah, seiring perkembangan zaman, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk menjadikan Lokchart ini menggunakan mesin lah gitu ya. Jadi bisa untuk mengangkut wisatawan yang ingin melihat kayak becak gitu ya. Nah, ini foto masyarakat suku Atayal. Nah, jadi ini dia Lokchart pada zaman dulunya, ini menggunakan tenaga manusia pakai ini. Manual trolley di ancient art. Kalau di sini baju yang dijual tuh lebih ini ya, lebih ada ciri khasnya dibandingkan kalau kita belanja-belanja di Taipei, sekitaran Taipei gitu. Biasa aja sih air terjunnya jadi sumber. Nah, kalau mau balik lagi ke Wulai Station tadi, kita beli tiket Lokchart lagi di dekat atau jauh dari air terjun tadi. Yaitu tepat di seberang tangga menuju ke cable car. Nah, kalau mau balik kita ngantri lagi naik Lokchart, bayar lagi 50 NT. Saatnya pulang, balik ke Wulai Station. Di sini banyak orang tua di sini hobinya mendaki gunung.
airnya rasanya pengen nyebur ke dalam. Itu adalah daerah salah satu pemukiman tertua di Taiwan, yaitu pemukiman suku Atayal. Suku Atayal itu merupakan suku ketiga terbesar di Taiwan. Ini bisa dilihat di setiap sudut-sudut tempat ini ada banyak kayak gambar-gambar yang menggambarkan suku-suku Atayal itu. Ada jembatan. Ngeri. Ngeri ya. Apa sih pegang kalau bisa? Ini kalau lihat ke bawah, tembus pandang jembatannya. Ini adalah gambaran masyarakat suku Atayal, yaitu masyarakat terbesar nomor 3 di Taiwan atau masyarakat asli Taiwan di zaman dulu. Kalau sekarang sih ya udah ini ya, udah kayak masyarakat biasa, udah kayak kita, karena terpengaruh oleh perkembangan zaman dan teknologi. Ini kira-kira bangunan rumah mereka seperti ini, dan kira-kira pakaiannya dulu seperti ini. Jadi ini adalah foto suku Atayal di Taiwan. Mereka mencari makan dengan berburu. Mereka mempunyai kemampuan untuk berburu. Ada babi, kayak ada rusa gitu ya. Ada ini apa sih, yapit. Terus ini ada gambaran kehidupan masyarakat suku Atayalnya. Kita bisa ada pilihan bahasa Chinese, ada English, tapi English. Jadi ceritanya dia ini mau berburu ya. Jadi dia ngapain gitu? Itu babi lawan itu kita angkat itu nih yang gambarnya. Jadi dia mau berburu babi. I am setting a trap for wild boars. How could this trap possibly catch wild boars? It's so small. Don't look down on it. This trap is called rusa. Oh, itu ada trapnya di Used sana. to catch big animals. Just dig up. Ini adalah tahapan-tahapan suku Atayal itu bercocok tanam gitu ya. Pertama mereka tuh membersihkan lahan, terus membakar rumput-rumputnya, terus dipersiapkan. Lalu mereka mengadakan semacam seremoni, lalu menebar bibit-bibit tanaman. Lalu ini ada sampai ke tahap apa sih bahasa Indonesia, harvest itu panen gitu. Kalau ini itu cara suku Atayal menangkap ikan. Let's go fishing. Sorry, I have to stay here to drive away birds. Go play over there. I'll take you fishing later. Drive away Bisa birds. dengan To prevent them from ditembak eating gitu ya, our crops. shooting. I want to Terus ada go juga too. trap, apa namanya ini kalau di Indonesia? Okay, Buka. I'll teach you. When sparrows come, Buka we ya, hit kalau the di rope Indonesia to kalau make nggak salah the sih namanya. bamboos clap. Ini adalah peralatan kehidupan suku Atayal Taiwan. Ini kayaknya pedang-pedang gitu semua ya, parang-parang.
Nah ini tadi yang untuk nangkap ikan itu. Ini tombak mungkin buat berburu. Wih, ngeri ya tombaknya ini udah tuh. Ini kayak pistol Masih gitu. asli kayaknya. Iya. Oh ini ada di kampungnya kok sama kayak di Indo. Foto-foto mungkin mereka kayak lagi ada acara gitu. Baru mereka menggunakan baju adatnya. Motif-motifnya itu kayak ini ya, kayak motif suku Dayak di Indonesia. Kenapa harus tengkorak? Jadi masyarakat suku Atayal itu ada satu tradisi namanya head hunting gitu ya. Ini ada gambarnya. Gak ngerti sih maksudnya apa. Mari kita mencari tahu. Di sini ada bacaan katanya we are not cannibal, tapi tulisannya Chongwon. Oh ini ada bahasa Inggrisnya. Oh jadi tuh ini, jadi mereka tuh kayak apa, perang gitu lah ya, istilahnya fight gitu antara suku. Terus mungkin yang kalah gitu kepalanya tuh diambil, terus mereka jual together with pork and beef in market, ditimbang gitu kepala manusianya. And some of dead bodies were even sold, badannya juga dijual gitu bersamaan dengan di pasar bersamaan dengan babi dan sapi-sapi. Nah jadi ini adalah replika rumahnya suku Atayal Taiwan. Ini terbuat dari bambu. Terus juga ada kayak rumah ini ya, rumah apa istilahnya, ini kan di Indonesia ada juga nih di suku ini. Tujuannya biar hewan liar tuh ini ya, hewan liar tuh nggak bisa langsung masuk lah istilahnya gitu. Hasil tenunan mereka atau kerajinan tekstil suku Atayal. Mirip-mirip baju Dayak di Indonesia. Ada penutup kepala. Tuh, ini ada beberapa wajah-wajah suku Atayal. Tapi kok ini ya, Cinanya tuh nggak terlalu kelihatan, ya kan? Nggak terlalu sipit lah menurut Ersa. Di sini ada banyak spot-spot, ada Wulai Waterfall yang tadi kita kunjungi, ada Wulai Hot Spring, juga Lokchart tadi tempat kita naik kereta, terus ada gondola, tempat tadi kita lihat ada gondola dekat air terjun tadi, ada Neidong Forest Recreation, Tonghola Trail, Ayo Mountain, and Sirobang Trail. Banyak yang mandi-mandi.
Abang mau mandi tapi nggak bawa baju ganti. Gitu. Yang hitam. Yuk. Banyak gaya. Apa tuh? Tas pula disalahkan. Mana? Apa? Ada perumahan-perumahan warga. Sama aja sih, mau di kota, mau di desa. Rumahnya khas Porko. Kita susuri sungai. Mancingnya seram ya, jadi takut. Takut mancingnya ya. Makanya